Halo semuanya, kali ini kita akan lanjutkan lagi tentang yang namanya dasar pemrograman. Nah, di sini kita akan fokus ke yang namanya modul program atau yang dimaksud dengan fungsi. Oke, pertama-tama apa sih modul program? Ini adalah sekelompok instruksi yang sering dipakai, dikemas, dan dipanggil menjadi yang namanya modul program. Jadi sebenarnya kegunaannya apa? Kegunaannya nanti kalau misalkan kita pengen pakai kode tersebut lagi, kita nggak perlu copy paste. Kita nggak perlu tulis ulang manual. Kita hanya perlu panggil modul programnya aja. Sama lah ya, seperti kalau misalnya kita ngajarin ke teman kita gitu ya. Kita ngajarin misalkan, anggaplah kita mengajarkan cara memasak, gitu. Masak nasi goreng. Nah, kalau dia sudah bisa, maka berikutnya kalau kita pengen nasi goreng, kita cuma perlu bilang, tolong bikinin nasi goreng. Kita nggak perlu ngasih tahu secara detail kan, gimana lagi cara bikin nasi gorengnya, karena dia sudah mengerti. Nah, konsep modul program kurang lebih sama seperti itu. Jadi, itu kita akan ajarkan ke komputer. Kita ajarkan ke komputer untuk melakukan beberapa hal. Misalkan nih, hitung bilangan prima, hitung faktorial. Kalau kita sudah ajarkan, maka nanti ketika kita butuh, tinggal panggil aja. Hitungin dong faktorialnya. Udah selesai. Kita nggak perlu ngejelasin lagi dengan cara detail gimana cara hitung faktorialnya. Nah, modul program ini sebenarnya adalah bagian dari program utama, tapi dengan dunia yang terpisah. Maksudnya dunia terpisah seperti apa? Nanti kita lihat. Oke, misalkan contoh nih ya, kita punya kode program seperti ini. Kode program ini sebelum integrasi modul program ya, pakai Hello World. Nah, kalau dilihat, kita bisa membuat dia menjadi sebuah modul program dengan menggunakan yang namanya dev main. Beberapa pengajaran pemrograman menggunakan mekanisme dev main seperti ini, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti gampang kalau pindah ke bahasa pemrograman lain. Karena kalau kayak di Java gitu ya, mereka juga punya namanya program utama itu masuk sebagai sebuah modul program atau sebagai sebuah fungsi. Nah, kegunaan modul program seperti apa gitu ya? Kalau dilihat tadi kan Hello World nggak kerasa ya, ngapain malah bikin kodenya jadi lebih panjang gitu kan. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa terpakainya. Tapi intinya adalah ini untuk menerapkan konsep yang disebut dengan code reuse. Jadi memanfaatkan kelompok instruksi yang sama lebih dari satu kali. Nah, code reuse ini biasanya akan menekan yang namanya code duplication. Mungkin kerasa kadang-kadang ketika kita membuat program, gitu ya, ada beberapa kode yang terpaksa harus di-copy paste, gitu ya. Terpaksa harus di-copy paste. Nah, itu yang dimaksud dengan code duplication. Kita menulis kode yang sama berulang kali, gitu ya, dan itu akan susah untuk dibaca. Nah, yang kedua, kegunaannya adalah membangun aplikasi secara top down. Jadi, kita akan buat dari general dulu, nanti setelah itu kita breakdown makin kecil, makin kecil, makin kecil. Ini biasanya akan membuat programnya lebih ringkas dan lebih enak dibaca. Kenapa lebih enak dibaca? Karena membagi kelompok instruksi ke dalam beberapa modul. Dan otomatis ujungnya nanti akan lebih mudah dikelola. Pertama-tama, apa sih code reuse? Jadi code reuse ini ya membuat modul program untuk melaksanakan sekumpulan instruksi yang mempunyai fungsi tertentu. Tapi yang pasti ini bukan hasil dari copy and paste. Karena kalau copy and paste jadinya code duplication atau duplikasi kode. Contoh ya, kita lihat di sini. Anggap kita punya kode seperti ini. Kita terima input, gitu kan? Kita terima input, lalu kita cek apakah dia positif atau tidak. Setelah itu ada lagi input untuk B, gitu ya, B, dan di sini dicek apakah B lebih besar daripada A. Kalau B lebih besar daripada A, maka dia akan dicek positifnya. Lalu yang C juga sama, gitu ya. C di sini terima input, lalu cek apakah dia positif atau tidak. Kalau kita lihat di sini, ada bagian yang sebenarnya berulang, ya. Berulangnya adalah pengecekan positif dan ngeprint nilai P-nya. Nah, ini ya, kita tandai potongan kode berulangnya ada 3 kurang lebih. Dan ini tidak bisa dimodelkan dalam pengulangan. Kenapa? Karena behavior-nya atau tingkah lakunya itu berbeda. Yang satu dengan yang kedua.
Karena otomatis yang 1 dan 2 berbeda, tidak bisa juga disamakan dengan yang ketiga. Sekarang kita lihat bagaimana membuat modul programnya. Kalau dilihat tadi gitu ya, dilihat tadi berarti ada kode berulang adalah seperti ini. Bedanya cuma di sini kan, P diisi dengan nilai apa? Nilai A, B, C, dan seterusnya. Kalau dilihat ini tujuannya ngapain? Tujuannya adalah untuk mengecek positif. Berarti nanti nama modul programnya adalah cek positif. Jadi nanti kalau mau ngecek positif, tinggal bilang ke programnya, program, cek positif dong, gitu. Nah, sekarang gimana cara memasukkannya menjadi modul program? Tinggal pakai def, lalu nama modul programnya, lalu isinya dalam sini. Jadi mirip seperti kita bikin program utama di Hello World yang di awal, gitu ya. Jadi kita ada def, lalu berikutnya nama modul programnya. Kalau yang tadi Hello World itu pakainya main, gitu kan. Kalau ini enggak ya, ini adalah cek positif. Kodenya kita kopas masuk ke dalam, lalu setelah itu ada return-nya. Nah, di sini berikutnya bagaimana mungkin P agar dapat diakses oleh dalam modul program. Kita bisa menggunakan yang namanya variabel global. Jadi kalau dilihat di sini, contoh ya, misalkan kita punya cek positif gitu kan. Nah, terus P ini pengen bisa diakses sama modul program ini. Kita bisa bilang pakai global, global P, global P. Jadi kayak bilang, oh ya ini variabelnya bisa diakses oleh semuanya. Tidak hanya di modul program main aja, tapi juga di cek positif. Tentu, karena dia pengen bisa diakses di banyak tempat, maka nanti di bawah, di bagian sini, kita harus mendefinisikan variabel global tersebut. Namanya apa, dan nilai awalnya berapa. Jadi tahapannya kalau pengen bikin variabel yang bisa diakses di semua modul program adalah di bagian if sini kita bikin global P gitu kan, nama variabelnya diisi dengan nilai default, lalu setelah itu di setiap modul program yang menggunakan P, kita tulis global P, global P. Itu menyatakan bahwa oh ya ini pakai P-nya sebagai nilai global. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, sebenarnya kan ini bisa pakai parameter ya. Cuman itu nanti, kita akan jelaskan nanti. Jadi sekarang kita pakainya variabel global dulu. Nah, bagaimana pelaksanaan modul program gitu ya. Jadi sebenarnya ketika dia dipanggil, maka dia akan melaksanakan modul tersebut sampai selesai, baru dia akan kembali ke program utama. Jadi sama seperti kalau kita minta tolong teman kita bikinin nasi goreng. Maka dia akan bikinin dulu nasi gorengnya, setelah beres, baru dia balik ke kita kan. Baru akhirnya nanti mungkin kita bisa minta tolong hal-hal lainnya. Nanti kalau minta lagi, sama lagi. Ketika diminta lagi, dia akan bikin dulu nasi gorengnya semua, baru setelah itu kembali lagi ke kita, alias program utama. Nah, ada yang namanya top-down programming, ini artinya pembuatan program secara bertahap. Jadi, biasanya kita kalau buat program juga begitu, kita tidak langsung buat detail. Kita buat secara general dulu, garis besarnya dulu. Setelah itu kita akan pecah programnya menjadi sub-bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, nanti setelah sudah dipecah, maka setiap bagian kita detailkan lagi. Nah, contoh misalkan seperti ini, gitu ya, ada kasus top-down, bangunlah sebuah program yang akan menerima masukan panjang dan lebar persegi panjang, lalu akan menampilkan luas berdasarkan masukan yang ada. Anda harus melakukan validasi terhadap masukan yang diberikan. Jangan lupa untuk menampilkan salam pembuka saat program mulai dijalankan. Kalau dilihat di sini, ada 5 bagian yang harus dilakukan. Sorry, 4 ya, 4. Jadi menerima masukan, lalu menampilkan luas, dan validasi, lalu berikutnya adalah menampilkan salam pembuka. Gitu ya. Oh, di sini juga ada luas berdasarkan masukan yang ada ya. Ini juga warnanya beda. Oke, jadi kita bisa pecah juga kalau memang mau. Nah, ini garis besar kode sumbernya ya. Jadi tadi dibilang kan ada awalnya salam pembuka, terus masukan dan validasi, lalu ada hitung luas, dan terakhir ada keluaran. Salam pembuka gampang ya, berarti hanya ngeprint aja, gitu kan. Selesai. Terus masukan dan validasi berarti kita punya variabel panjang dan lebar. Nah, di sini panjang lebarnya ada validasinya, kalau negatif dia akan minta input ulang. Oke. Berarti ada 2 variabel global, yaitu panjang dan lebar. Hitung luas.
Hitung luas berarti dia butuh variabel luas, variabel panjang, dan lebar. Panjang dan lebar jelas-jelas itu global ya, berarti perlu didefinisikan, global, panjang, dan lebar. Luasnya karena nanti mau dipakai untuk ditampilkan, maka juga dibikin jadi global. Keluaran. Keluaran berarti kan ngeprint luasnya. Luasnya dari mana? Dari variabel global. Berarti global luas. Print luasnya. Nah, program utamanya nanti kurang lebih jadi seperti ini. Jadi, lihat program utamanya bacanya enak ya. Salam pembuka, masukkan dan validasi, hitung luas, lalu ada keluarannya. Gitu kan. Nah, nanti di sini tinggal di bawah print semua variabel globalnya apa aja, panjang, lebar, luas, gitu kan. Dan semuanya diisi dengan nilai default, misalkan 0. Oke, seperti itu saja tentang modul program. Terima kasih.